Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hairudin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait web server ya. Nah, di sini kita akan membahas operasi web server. Jadi bagaimana sih web server itu bekerja gitu ya. Karena setiap hari mungkin kita selalu mengakses web server ya. Nah, jadi web server itu adalah sistem komputer yang menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web ke klien melalui protokol HTTP. Tapi mungkin sekarang itu lebih banyak ke HTTPS ya. Jadi lebih secure gitu ya. Nah, jadi, pada saat si klien nih merespon atau, bukan merespon ya, pada saat si klien ingin mengakses website misalkan, www.uib.ac.id gitu ya, di aplikasi web browser misalkan di Google Chrome gitu, maka dia nanti akan direspon oleh si server. Kemudian si server akan memberikan halaman yang diminta menggunakan protokol HTTPS. Nah, itu gambaran web, server gitu ya. Di mana nantinya di web server ini ada banyak, informasi ya, baik itu dalam bentuk teks, kemudian nanti dalam bentuk gambar, dalam bentuk video gitu ya. Nah, semua itu sebenarnya tersimpan di dalam server tersebut. Oke, jadi, itu gambaran umum bagaimana web bekerja gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja, pembahasan setiap, komponen-komponen yang ada di web server ya. Jadi yang pertama itu adalah dokumen root. Nah, dokumen root ini adalah salah satu direktori yang ada di file root dari server web untuk menyimpan file HTML. Jadi nanti semua HTML, file HTML-nya itu ada di dalam situ ya untuk si, web server tersebut. Nah, kemudian, itu nanti akan dikirimkan sebagai respon ya, kalau misalkan ada user yang mengakses ke halaman website tersebut. Nah, contoh di sini misalkan ya, jika URL yang diminta, misalkan, www.uib.ac.id gitu ya. Nah, di mana nanti, root dokumennya itu kita anggaplah namanya UIB gitu ya. Nah, dan disimpan di dalam direktori biasanya itu, admin web. Nah, maka nanti kalau secara lengkapnya berarti admin web kemudian /uib gitu ya. Jadi sorry tadi admin/web kemudian /uib. Nah, nanti di dalam uib itu berisi semua file-file HTML web tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada namanya root server. Nah, root server ini adalah direktori paling atas gitu ya. Jadi konfigurasi server itu ada di situ. Jadi nanti ada file conf, log, dan CGI bin gitu ya. Nah, jadi masing-masing itu digunakan untuk konfigurasi dan log serta untuk file executable gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada namanya documentary atau virtual documentary. Nah, biasanya ini adalah virtual documentary menyediakan penyimpanan pada mesin atau disk yang berbeda gitu ya. Setelah misalkan disk asli penuh. Sebenarnya ini adalah penyimpanan di tempat yang berbeda, jadi tetap bisa diakses. Tapi biasanya itu lebih berisi ke dokumen atau file gitu ya, bukan konfigurasi atau komponen utama dari web itu sendiri. Kemudian ada virtual hosting, jadi web server itu tidak hanya menjalankan ini ya, satu website saja. Jadi bisa menjalankan banyak website dalam satu server. Nah, ini biasa kita kenal dengan web hosting gitu ya. Nah, jadi di mana nanti kita bisa membuat beberapa nama domain dalam satu web server tersebut. Kemudian nanti bisa juga berbasis IP ataupun berbasis port. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada web proxy tadi ya. Nah, server web proxy ini terletak di antara klien dan web server. Meskipun dia posisinya ada di web server itu sendiri. Jadi, pada saat si user mengakses, biasanya itu lewatnya web proxy-nya dulu. Kalau mungkin sekarang itu lebih banyak kita kenal dengan Nginx ya. Kemudian nanti dari situ akan masuk ke web kita.
Nah, ini ada beberapa manfaat ya. Satu untuk keamanan, kemudian yang kedua itu lebih ke caching gitu ya. Jadi untuk mempercepat proses ke website kita. Oke, itu terkait pembahasan bagaimana cara kerja web server dan komponen-komponen yang ada di web server. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.